Kita lanjut bahas BTTH Kasarapi episode 810. Oke lah, nggak usah banyak mang-mimeng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sekarang seseorang telah keluar dari dalam awan api dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Dan ketika banyak orang tidak menyadari siapa itu sebenarnya, Xiao Tianming menjadi satu-satunya orang yang sudah mengetahui bahwa orang ini adalah Xiao Yan. Dia pun kemudian mengatakan, "Tidak kusangka bahwa bocah ini berhasil mencapai level kekuatan Dewa Semu." Berbagai kekuatan formasi dari peti mati yang berwarna merah di dalam tempat ini juga langsung meredup ketika kemunculan Xiao Yan. Seolah-olah kekuatan-kekuatan tersebut hanya seperti seekor semut di hadapan Xiao Yan ini. Banyak orang telah mendongak ke arah langit, menyaksikan betapa megahnya kemunculan awan api yang disertai dengan kekuatan petir warna-warni. Sun Er kemudian sambil tersenyum dia mengatakan sebenarnya itu adalah kakak Xiao Yan. Orang-orang yang lainnya di belakang Sun Er juga berkata benar, itu adalah Tuan Xiao Yan. Kemunculan Xiao Yan telah memberikan harapan yang baru bagi seluruh pasukan koalisi dunia seribu besar. Bahkan Raja Suci saat ini juga tersenyum bangga dengan muridnya tersebut. Kekuatan dari bocah ini yang dahulu hanya dipandang sebelah mata, kini benar-benar melampaui kekuatan gurunya yaitu Raja Suci. Di sisi lain raut wajah, bayangan keturunan, kegelapan, dan juga Kaisar Suci Iblis Surgawi telah berubah menjadi sangat jelek. Mereka secara spontan berkata, Xiao Yan. Tidak disangka bahwa bocah ini bisa berkembang begitu mengerikan. Bayangan keturunan kegelapan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada suara yang cukup berat. Sepertinya Yuan Hu dan juga tetua tertinggi Tian Sang, mereka berdua telah gagal. Tidak lama kemudian, mereka menekan kepanikan di dalam diri atas kemunculan Xiao Yan ini. Lalu Kaisar Suci Iblis Surgawi sedikit tersenyum aneh, seolah-olah mereka sudah mempersiapkan sesuatu untuk bisa melawan Xiao Yan. Sementara Xiao Yan yang masih berdiri di langit tersebut tiba-tiba saja berkata dengan suara yang bergema di seluruh dunia Buddha ini, awan api yang memiliki petir warna-warni ini adalah bencana Dewa Semu. Mari kita gunakan hal ini untuk menekan dan juga melenyapkan sepenuhnya ras jahat asing di dalam tempat ini. Tanpa ragu lagi, Xiao Yan pun melangkahkan kakinya untuk mendekati petir warna-warni di langit. Dan kemudian di saat yang bersamaan, kekuatan di seluruh tubuhnya juga telah menguap mencapai tahap ekstrim. Kesengsaraan Dewa Semu merupakan kekuatan ilahi yang telah melampaui keseimbangan langit dan bumi. Jika Xiao Yan tidak berhati-hati dalam hal ini, mungkin dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kekuatan Dewa Semu yang asli, tapi malah diubah menjadi debu. Dan berkat kekuatan dari Tian Sang bersama kekuatan dari Yuan Hu dan juga kelopak bunga teratai misterius yang berada di dalam tubuhnya, hal itu telah membuat Xiao Yan mampu mengaktifkan mantra api alam kelima, dan kekuatannya juga telah menembus ke level Dewa Semu seperti saat ini yang telah memicu kemunculan kesengsaraan Dewa Semu. Kali ini dalam menghadapi kesengsaraan Dewa Semu tidak ada ketakutan sama sekali di dalam diri seorang Xiao Yan. Dia malah tersenyum dengan penuh percaya diri. Lalu kekuatan iblis dan juga kekuatan inkarnasi di dalam dirinya bisa dikendalikan sepenuhnya. Hal itu kemudian ditekan dan digantikan oleh kekuatan api suci yang sangat mempesona. Sosok dari Xiao Yan benar-benar terlihat seperti dewa api yang turun dari langit. Berbagai orang di dalam tempat ini, bahkan Kaisar Suci Iblis Surgawi, bisa merasakan tekanan yang besar terpancar dari dalam tubuh Xiao Yan itu. Pandangan mata Raja Suci, Raja Petir, dan juga Xiao Tianming terlihat cukup serius ketika Xiao Yan akan menghadapi kesengsaraan Dewa Semu di langit. Mereka hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, kekuatan dari kesengsaraan Dewa Semu itu merupakan kekuatan yang sangat misterius, bisa mengguncang seluruh langit dan bumi. Apakah Xiao Yan mampu menghadapi hal ini? Xiao Tianming kemudian menimpali, tenanglah, Xiao Yan pasti bisa. Seperti apa yang kau katakan sebelumnya, bahwa Xiao Yan adalah orang yang tidak bisa dibandingkan dengan kita semuanya. Sementara Kaisar Suci Iblis Surgawi melihat ke arah Xiao Yan yang berada di langit, dan kemudian dia mengatakan, kau ingin menggunakan hal itu untuk memusnahkan seluruh ras jahat asing milikku. Ini hanyalah impian orang bodoh.
Kaisar Suci Iblis Surgawi kembali mengeluarkan kekuatan yang luar biasa dari dalam dirinya, mengendalikan peti-peti mati yang berwarna merah, dan kemudian berbagai makhluk kini telah keluar dari dalamnya. Fluktuasi yang sangat menakutkan dan juga kejam tiba-tiba dipancarkan dari makhluk-makhluk ini, dan bahkan itu dipergunakan untuk memperkuat formasi peti mati merah. Cailin dan juga Yun Yun sekarang memperhatikan garis-garis di peti mati merah yang semakin bersinar, dan kemudian membuat Cailin mengatakan, garis-garis jahat yang berada di dalam peti mati merah ini tampaknya mengandung semacam kekuatan jahat yang luar biasa. Dan samar-samar aku bisa merasakan bahwa kekuatan jahat itu telah dimasukkan ke dalam tubuh Kaisar Suci Iblis Surgawi, yang membuat energi di dalam dirinya seolah-olah menjadi semakin kuat. Raja Suci, Senior Xiao Tianming, kalian tidak boleh membiarkan Kaisar Suci Iblis Surgawi berhasil menyerap seluruh kekuatan yang berada di formasi peti mati merah. Jika tidak, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Raja Suci dan juga Xiao Tianming menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia mengatakan, baiklah jika begitu, kita semuanya akan mengulur waktu bagi Soyen untuk menghadapi kesengsaraan Dewa Semu. Aku memerintahkan semua pasukan untuk membentuk pertahanan demi bisa melindungi Soyen selama dia dalam masa retreatnya itu. Mendapatkan berita seperti ini dari Raja Suci membuat seluruh pasukan besar yang berada di belakang mengerahkan seluruh kekuatan di dalam diri masing-masing. Lalu hal itu digabungkan untuk membentuk sebuah perisai cahaya demi menyelimuti tempat ini supaya Soyen bisa dengan tenang menghadapi kesengsaraan Dewa Semu tanpa ada gangguan dari Raja asing. Raja Suci ini telah langsung melesat untuk menggagalkan Kaisar Suci Iblis Surgawi menyerap kekuatan dari formasi peti mati merah. Baru saja melesat beberapa meter, tiba-tiba ia langsung ditahan oleh kemunculan bayangan keturunan ke-8 yang kemudian dia mengatakan, lawanmu adalah diriku. Selanjutnya Xiao Tianming juga telah muncul di samping Raja Suci, dan dia sambil tersenyum berkata, kekuatanmu tidak akan bisa menghentikan kita berdua. Bayangan keturunan ke-8 lalu menimpali. Sangat percaya diri sekali. Jika begitu, cobalah, apakah aku bisa menahan atau tidak? Bukan kau yang menentukan. Raja Suci tiba-tiba saja mengaktifkan kekuatan api suci peringkat kedua miliknya. Sambil berteriak, kekuatan api suci bersinarlah. Bentuk pilar naga api suci. Tidak lama kemudian api yang berwarna putih perak menyembur keluar dari dalam tubuhnya, dan hal ini berubah menjadi naga putih perak yang besar. Raja Suci melambaikan tangannya dan memerintahkan naga putih perak ini untuk meluncur dengan sangat cepat memberikan serangan terhadap bayangan keturunan ke-8. Menghadapi hal seperti itu, bayangan keturunan ke-8 tidak berniat untuk menghindar sama sekali. Detik berikutnya, boom! Naga putih perak menghantam tubuhnya. Fluktuasi ledakan terjadi dengan cara yang sangat menakutkan. Namun tiba-tiba saja ledakan itu pun menghilang dalam seketika. Menyaksikan adegan seperti ini membuat Raja Suci, Xiao Tianming, dan juga yang lainnya cukup terkejut. Lalu mereka berkata, mustahil, bagaimana mungkin orang ini sebenarnya mampu menyerap serangan dari Raja Suci? Semua orang di dalam tempat ini mengetahui bahwa Raja Suci berada di puncak setengah dewa. Bahkan dengan kekuatan api suci peringkat kedua, hal itu merupakan serangan fatal yang sangat mematikan. Tapi di hadapan bayangan keturunan ke-8, seolah-olah serangan seperti ini tidak ada artinya karena bisa diserap dengan mudah oleh orang ini. Semua orang menjadi cukup merinding sebulu-bulu keteknya. Pandangan mata dari seorang Xiao Tianming telah menyipit dan berubah menjadi sangat serius. Lalu dia mengatakan, orang ini sepertinya ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Baru saja Xiao Tianming mengatakan hal seperti ini, fluktuasi energi yang cukup besar mengalir keluar dari dalam tubuh bayangan keturunan ke-8 itu. Jejak energi ini langsung mengalir pada formasi peti mati merah, dan beberapa saat kemudian hal itu juga mengalir kembali ke dalam tubuh Kaisar Suci Iblis Surgawi. Menyaksikan adegan seperti ini, Dewi Yaoji tiba-tiba saja mengatakan, sebenarnya dia menyerap kekuatan serang dari Raja Suci dan terus memberikannya
kepada Kaisar Suci Iblis Surgawi, Raja Petir juga menimpali perkataan dari Dewi Yoji. Benar, Kaisar Suci Iblis Surgawi, aura di dalam tubuhnya menjadi semakin meningkat. Aku khawatir jika nanti dia berhasil sesuai dengan rencananya, mungkin Raja Suci dan juga Xiao Tianming akan sangat sulit untuk menghadapi orang itu karena dia benar-benar gila. Xiao Tianming hanya bisa mendengus dan kemudian dia mengatakan, jika begitu aku ingin melihat berapa kali tubuhmu yang aneh itu mampu menahan seranganku dan juga Raja Suci. Ayo kita lakukan bersama-sama. Tanpa ragu lagi fluktuasi energi yang sangat menakutkan dipancarkan dari dalam tubuh Xiao Tianming. Begitu juga yang dilakukan oleh Raja Suci. Bahkan saat ini Raja Suci telah mengeluarkan pedang pembunuh dewa. Dia pun mengubah kekuatan api suci menjadi simbol-simbol suci yang kemudian dimasukkan ke dalam pedang pembunuh dewa ini. Hanya dalam waktu yang singkat, pedang pembunuh dewa langsung memancarkan fluktuasi yang sangat mematikan. Kemudian Raja Suci pun memberikan tebasan menggunakan pedang itu sambil berkata, rasakanlah hukum ilahi dari pedang pembunuh dewa. Di sisi lain, Xiao Tianming juga langsung berteriak, rasakanlah kekuatan cahaya sisa api, kecemerlangan tanpa batas. Dua serangan gabungan tersebut yang memiliki kekuatan penghancur kini telah langsung melesat dengan sangat cepat menuju ke arah bayangan keturunan kegelapan. Meskipun persepsi dari orang ini merasakan bahaya yang sangat luar biasa, tapi dia sama sekali tidak berniat untuk mundur. Berbagai energi hitam dikeluarkan dari dalam tubuh bayangan keturunan kegelapan itu. Pupil matanya juga telah menyipit menjadi sangat serius. Tidak lama kemudian, dar, serangan dari Xiao Tianming dan juga Raja Suci benar-benar menghantam tubuh dari seorang bayangan keturunan kegelapan. Yang kemudian tanpa ragu, energi hitam yang sangat menakutkan terpancar keluar dari dalam tubuhnya dan itu berubah menjadi sebuah lubang hisap yang sangat menakutkan mencoba untuk menelan serangan Xiao Tianming dan juga Raja Suci ini. Namun tidak lama kemudian, lubang hisap itu pun hancur berkeping-keping. Kekuatan gabungan Raja Suci dan juga Xiao Tianming sekarang menghancurkan tubuh dari bayangan keturunan kegelapan. Yang kemudian ledakan super dahsyat muncul di tempat itu. Tidak lama kemudian, kepulan asap juga telah menyelimuti seluruh tempat ini. Lalu dari dalam kepulan asap kini telah keluar sebuah cahaya merah. Itu adalah tubuh jiwa dari bayangan keturunan kegelapan yang hendak melarikan diri. Menyaksikan hal seperti itu membuat Raja Suci tiba-tiba saja berkata, sebenarnya kau ingin pergi kemana? Apakah kau pikir bisa melarikan diri dariku? Jari dari Raja Suci diangkat. Kekuatan api suci putih perak kini telah langsung dilemparkan dengan lembut. Hingga akhirnya, push! Kekuatan api suci itu pun menghantam tubuh jiwa bayangan keturunan kegelapan, lalu menguapkannya menjadi ketiadaan. Di saat yang bersamaan, makhluk-makhluk jahat asing yang berdiri di atas peti-peti mati merah melihat keadaan seperti ini. Mereka langsung meraung, Master bayangan keturunan kegelapan. Pada akhirnya, mereka dari jahat asing mengalami sebuah kerugian yang sangat besar. Telah kehilangan pelindung surgawi Yuanhu, tetua tertinggi Tianshan, dan juga bahkan saat ini bayangan keturunan kegelapan juga telah tewas. Setelah mengatasi bayangan keturunan kegelapan, Raja Suci dan juga Xiao Tianming tidak berhenti. Mereka berdua kembali menyapu formasi jahat yang telah diciptakan oleh Kaisar Suci Iblis Surgawi. Karena mereka harus menghentikan orang ini. Jika tidak, dan sampai berhasil menyerap seluruh kekuatan di dalam formasi itu, Kaisar Suci Iblis Surgawi akan mencapai tingkat kekuatan yang baru. Dan dia kemungkinan akan terus mengganggu Xiaoyan di dalam kesengsaraannya kali ini. Jika hal itu benar-benar terjadi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sementara di langit sendiri, tubuh dari Xiaoyan kembali menghilang karena dia telah ditelan awan api yang sangat megah. Tampaknya di dalam dunia awan api ini Xiaoyan sedang bertarung dengan sengit melawan apa yang disebut kesengsaraan Dewa Semu. Berbagai ledakan energi dari petir warna-warni terus dilawan oleh Xiaoyan
menggunakan berbagai kekuatan yang berada di dalam tubuhnya. Dan kali ini, Zhou Yan adalah satu-satunya harapan untuk bisa menyelesaikan seluruh bencana di dalam dunia seribu besar, khususnya adalah bencana yang ditimbulkan oleh kemunculan matahari hitam dan putih. Setelah beberapa saat, petir yang bergulung-gulung dengan cara yang sangat menakutkan kini meluncur ke arah Zhou Yan dan kemudian menghantam tubuhnya. Lalu terdengar sebuah ledakan yang sangat keras dari dunia awan api ini. Di saat yang paling kritis, Zhou Yan telah mengaktifkan kekuatan dari tulang Dewa Naga. Hal itu berpancar dengan sinar cahaya yang sangat cemerlang. Kekuatan ilahi yang cukup agung dari tulang Dewa Naga ini memberikan perlindungan secara terus-menerus pada tubuh Zhou Yan. Namun kali ini perlindungan dari tulang Dewa Naga itu memiliki banyak retakan ketika terus disambar oleh kekuatan petir warna-warni. Hal ini menandakan apa yang dinamakan sebagai kesengsaraan Dewa Semu memang bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Zhou Yan yang tadinya cukup percaya diri sekarang menjadi sangat serius dan tidak lagi berani meremehkan kesengsaraan ini. Di bawah kesengsaraan Dewa Semu, seolah-olah Zhou Yan sangat lemah dan juga tidak berdaya seperti seorang anak kecil. Namun dengan tekadnya yang sangat besar, Zhou Yan tidak akan pernah menyerah karena dia selalu yakin di balik bencana akan selalu ada sebuah keberuntungan, dan ini adalah satu-satunya kesempatan memantapkan kekuatan Zhou Yan di level Dewa Semu yang asli ketika dia berhasil menghadapi kesengsaraan Dewa Semu. Di sisi lain, Raja Suci dan juga Xiao Tianming terus-menerus mencoba memberikan serangan terhadap formasi peti mati merah untuk menghancurkan rencana dari Kaisar Suci Iblis Surgawi. Namun saat ini, banyak makhluk-makhluk dari ras jahat asing, mereka telah mengorbankan diri yang memperkuat kekuatan formasi ini, di mana dalam waktu yang sangat cepat, kekuatan yang terkandung dalam formasi peti mati merah juga telah dialirkan secara gila-gilaan ke dalam tubuh Kaisar Suci Iblis Surgawi. Merasakan hal seperti ini membuat raut wajah Raja Suci dan juga Xiao Tianming telah menjadi sangat serius. Bahkan mereka saat ini juga tidak mengetahui situasi dari Zhou Yan yang berada di dalam dunia awan api. Kecemasan untuk sementara waktu melanda ke dalam hati masing-masing. Pada akhirnya, Raja Suci melihat ke arah Xiao Tianming sambil berkata, "Xiao Tianming, kau ajak pasukan koalisi dari dunia seribu besar untuk bergabung dengan kita dan sepenuhnya mencoba menghancurkan rencana dari Kaisar Suci Iblis Surgawi ini." Xiao Tianming kemudian menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, aku akan memberikan perintah kepada pasukan besar kita." Namun tiba-tiba saja Mu Yingying mendekati keduanya dan dia mengatakan, "Senior, tunggu dulu." Melihat kemunculan dari seorang Mu Yingying membuat Raja Suci dan juga Xiao Tianming segera bertanya, "Yingying, sebenarnya ada apa?" Mu Yingying kemudian mengatakan, "Senior, aku ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini telah kupendam. Aku selalu merasa bahwa ras jahat asing ini bukanlah manusia ataupun makhluk hidup apapun. Mereka tampaknya hanya sebuah prototipe yang terbentuk dari berkas energi. Jika Anda ingin memusnahkan mereka sepenuhnya, maka Anda harus menghancurkan sumber energi ini." Mendengarkan ucapan dari seorang Mu Yingying membuat orang-orang yang mendengarnya kemudian tercengang sambil mengatakan, "Apa? Mereka ras jahat asing adalah makhluk yang terbentuk dari sebuah energi? Di dalam dunia ini siapa yang bisa memiliki kekuatan sebesar itu untuk bisa menciptakan makhluk-makhluk ras jahat seperti ini?" Menghadapi keraguan dari banyak orang, Mu Yingying kemudian menimpali, "Aku adalah manusia yang terlahir dari roh api suci dan aku memiliki indera penciuman yang sangat tajam terhadap berbagai roh suci antara langit dan bumi. Sebenarnya aku telah menyadari hal ini sejak lama, tapi aku tidak pernah yakin apakah harus mengungkapkannya atau tidak. Baru sekarang aku memiliki keberanian untuk mengungkapkan hal itu sepenuhnya. Perang antara langit dan bumi telah dimulai dengan pertempuran terus-menerus antara pasukan aliansi kita dengan ras jahat asing, serta kematian dari bayangan keturunan kegelapan
Hal itu telah sepenuhnya mengonfirmasi dugaanku selama ini. Raja Suci dan juga Xiao Tianming melihat secara bersamaan kepada Mu Yingying dan kemudian dia mengatakan, Mu Yingying, apa sebenarnya dugaanmu? Tanpa ragu lagi, Mu Yingying kemudian menimpali, aku menduga Kaisar Suci Iblis Surgawi, bayangan, keturunan kegelapan, dan juga banyak tokoh kuat lainnya dari ras jahat asing. Mereka semuanya memiliki pola yang sama dengan pemimpin ras jahat asing yaitu Di Yuanxi. Dan pola ini bukan sebuah hadiah dari pemimpin ras jahat asing, melainkan mereka terlahir dari pola-pola itu sendiri yang selama ini disebut sebagai simbol ras jahat. Aku merasa mereka semuanya adalah bagian dari pemimpin ras jahat ini. Jika kita ingin mengakhiri sepenuhnya perang antara langit dan bumi, maka kita harus bisa melenyapkan pemimpin ras jahat. Mendengarkan penjelasan dari seorang Mu Yingying membuat banyak orang seperti Dewi Yoji bahkan tidak menyadari hal ini, yang kemudian secara spontan dia mengatakan, apakah berarti maksudmu keberadaan ras jahat asing itu sebenarnya adalah hasil karya dari pemimpin ras jahat yang bernama Di Yuanxi? Mu Yingying tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan kemudian seorang seperti Raja Petir, Dewi Yoji, Raja Suci, dan juga yang lainnya hanya bisa berkata, sungguh luar biasa hasil dari kesimpulan ini. Bahkan jika mereka bisa melenyapkan orang-orang seperti Kaisar Suci Iblis Surgawi atau bahkan yang lainnya, selama mereka belum bisa memusnahkan yang bernama Di Yuanxi, maka orang-orang seperti ini akan bisa kembali hidup ke dalam dunia ini. Dan situasi dari dalam dunia seribu besar masih tidak terlepas dari bahaya. Bahkan bertarung melawan mereka adalah sebuah kerugian yang besar, karena pasukan dunia seribu besar pasti kehilangan banyak korban, sementara ras jahat asing masih bisa muncul seperti semula apabila Di Yuanxi tidak dilenyapkan. Tidak lama kemudian, boom! Fluktuasi yang sangat menakutkan menyebar dalam seketika. Bahkan energi yang sangat jahat kali ini membuat banyak orang merasakan pusing dan juga ketakutan di dalam hati masing-masing. Mereka semuanya kini telah langsung bergerak dengan mundur, namun pandangan matanya masih terfokus pada satu orang yang berada di depan sana, di mana orang tersebut kekuatannya menjadi sangat menakutkan, dan tidak lain orang itu adalah Kaisar Suci Iblis Surgawi. Energi kekacauan di dalam tubuhnya menjadi sesuatu yang bahkan melampaui kekuatan Raja Suci dan juga Xiao Tianming. Meskipun mereka berdua menggabungkan kekuatan untuk saat ini masih tidak akan bisa mengalahkan orang yang bernama Kaisar Suci Iblis Surgawi. Hal itu membuat banyak orang dari pasukan koalisi dunia seribu besar akhirnya mengatakan, apakah orang ini benar-benar mencapai level kekuatan yang paling menakutkan? Dia berhasil menyerap seluruh kekuatan di dalam formasi peti mati. Pandangan mata dari Xiao Tianming melihat Raja Suci, dan kemudian dia berkata dengan penuh kekhawatiran, bagaimana ini? Kekuatan kita berdua tampaknya masih tidak bisa menandingi Kaisar Suci Iblis Surgawi. Tiba-tiba saja Kaisar Suci Iblis Surgawi pun berkata dengan penuh kemenangan, akhirnya setelah aku mengorbankan banyak makhluk dari ras jahat asing, diriku bisa mencapai kekuatan seperti sekarang. Kematian kalian semuanya tidak sia-sia, dan aku akan mengakhiri pertempuran di dalam tempat ini. Sebuah gelombang energi yang sangat menakutkan dipancarkan di dalam tubuh Kaisar Suci Iblis Surgawi. Dia pun secara perlahan melangkah mendekati kelompok Raja Suci dan juga Xiao Tianming, membuat mereka semuanya menjadi cukup ketakutan untuk kali ini. Namun tiba-tiba saja, tepat ketika Kaisar Suci Iblis Surgawi akan memberikan serangan yang dahsyat dan melenyapkan kelompok Raja Suci serta yang lain, kali ini dari atas langit terdengarlah sebuah suara yang bergema. Kaisar Suci Iblis Surgawi, kau sungguh luar biasa. Namun seluruh penantianmu selama ini dan juga ras jahat asing akan berakhir sepenuhnya. Suara yang cukup familiar dari orang yang berada di atas langit menghapus ketakutan dari banyak orang pasukan koalisi dunia seribu besar. Tidak lama kemudian, kekuatan petir dan api meraung keluar dari dalam awan api di atas langit itu.
Hal ini telah langsung menimbulkan kobaran api yang berubah seperti lautan api yang luas. Di dalamnya juga bercampur berbagai energi yang sangat menakutkan. Seluruh dunia menjadi sunyi akibat kemunculan energi yang sangat mengerikan ini. Karena itu sebenarnya adalah energi yang terpancar dari dalam tubuh Xiaoyan. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan sudah berhasil menjalani kesengsaraan Dewa Semu dan benar-benar mencapai level kekuatan Dewa Semu yang sebenarnya? Dan mungkinkah dia bisa mengalahkan Kaisar Suci Iblis Surgawi untuk kali ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau berusap.